Guys, kembali lagi bersama saya Jana Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di sini saya akan menjelaskan tentang IT disiplin fase 2. Oke, sebentar saya akan share screen. Oke, saya adalah mahasiswa Universitas Raharja. Seperti yang saya katakan, saya akan menjelaskan tentang IT disiplin. Sebelumnya saya sudah membuat video juga membahas IT disiplin part 1 itu mengenai tentang sistem informasi. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah big data. Jadi, ya setelah kita bahas tentang konsep model sistem informasi, kita lanjut mengenai tentang big data. Jadi, apa sih yang dimaksud big data itu apa sih sebenarnya? Jadi guys, big data itu adalah suatu tren yang mencakup area yang luas dalam dunia bisnis dan teknologi. Jadi big data ini menunjuk pada teknologi dan inisiatif yang melibatkan data yang sangat beragam ya, cepat berubah atau berukuran super besar sehingga terlalu sulit bagi teknologi, keahlian maupun infrastruktur konvensional untuk dapat menanganinya secara efektif. Contoh kasus yang mau saya ambil ini untuk relate terhadap kondisi sekarang itu mengenai coronavirus. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Kalau kita bayangkan bagaimana sih pemerintah bisa mengetahui jumlah di seluruh Indonesia, khususnya ya, secara data setiap kota tersebut kan sangat banyak, sangat beragam. Bagaimana sih supaya bisa menggabungkan hasil dari data-data per wilayah tersebut. Nah, dibutuhkanlah suatu software atau suatu tools untuk mengolah data tersebut. Nah, apa sih menurut saya? Ini sih masih masih asumsi saya ya. Kalau misalkan ada sebuah software yang bisa menggabungkan, yaitu adalah Power BI. Ini sangat powerful sekali dan sangat interaktif sekali secara report, secara hasil dari big data tersebut. Jadi dari big data kita olah melalui Power BI ini, Business Intelligence. Jadi Power BI ini adalah singkatan dari Power Business Intelligence, yang mana kita menghasilkan sebuah data-data, kita mengolah role model. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Oke, jadi bagaimana sih caranya si Power BI ini bekerja? Jadi si Power BI ini sangat easily connect, clean and mass up data. Jadi kita bisa menggabungkan data lebih dari 80 data source, both on-premise and cloud. Jadi bisa dari SQL Server, dari Oracle, dari Excel, dari MongoDB. Karena kan kita ambil contoh lagi untuk kasus COVID-19. Mungkin kalau misalkan yang kita belum punya software khusus yang membangun kita software khusus untuk mendiagnosa, menentukan bahwa si pasien ini positif atau tidaknya untuk per wilayah per kota. Kalau kita udah punya software, mungkin dia masukkan ke dalam software tersebut. Tapi bagaimana kita mengkalkulasikan seluruh Indonesia menjadi sebuah hasil nilai. Jadi total di Indonesia ada berapa pasien yang positif COVID, yang ODP, setelah dan yang lain-lain. Mungkin ini membutuhkan, yaitu kembali lagi sebuah big data, mengolah datanya bagaimana. Tapi yang saya asumsikan kembali, kalau kita menggunakan Power BI mungkin lebih membantu, lebih enak dilihatnya gitu. Secara grafis, secara visualisasi, kita lebih tahu. Sehingga kita bisa menentukan keputusan-keputusan apa yang akan dibuat dari big data tersebut ya. Dari hasil report yang kita hasilkan. Oke, secara get data tersebut, secara analisis. Kita bicara secara analisis dari si Power BI ini ya.
Jadi Power BI ini sangat powerful mendukung rule-rule model-model yang kita set di Power BI ini. Bisa kita lihat di sini komputer di sini nih ada semacam kayak link atau konekti-konekti dari beberapa tabel. Nah ini dalam arti kita bisa men-set tabel ini join kemana-mana aja untuk menghasilkan suatu data. Nah, seperti itu. Jadi sangat high performance in memory engine, point and click analysis with quick measures, clustering, and binning. Dan mungkin kalau yang sudah familiar tentang DAX formula ini sangat gampang sekali sih. Oke, selanjutnya secara visualisasi. Nah ini yang saya sangat tekankan. Kalau kita bicara data, sangat banyak sekali data. Tapi bagaimana kita memvisualisasikan hasil dari data-data yang kita ambil. Gitu. Dari data-data per wilayah, per kota. Contohnya dalam kasus yang tadi. Jadi kita bisa visualisasikan tanpa menggunakan software-software lagi. Gitu. Di Power BI ini ada report hampir 150 lebih ya visual. Dan ini tinggal kita drag and drop aja di Power BI ini. Itu. Jadi setelah kita ambil datanya, terus kita set rule modelnya yang kita ambil, kita gabungkan, maka jadilah setelah kita gabungkan, kita set visualisasi atau report yang mau kita set di situ, maka jadilah sebuah laporan hasil dari analisa data kita. Gitu. Kemudian publish, share insight with others. Publish directly to the cloud or on-premise. Automatic data refresh so your report are always up to date. Jadi, nah di sini kembali ya, kalau kita koneksi database dari contohnya satu wilayah kota itu dia menggunakan database-nya SQL Server. Satu kota lain menggunakan Oracle dan satu lain mungkin masih belum punya sistem, dia pakainya Excel contohnya ya. Nah, bagaimana kita bisa selalu up to date datanya? Ya, apakah kita tarikin satu-satu per monthly contohnya? Nah, dengan Power BI ini kita bisa link si database tersebut karena sudah yang tadi saya bilang sudah mensupport dari SQL Server, dari Oracle, dari database lebih dari database, MongoDB ya yang disupport oleh Power BI. Jadi tinggal kita refresh di Power BI udah langsung up to date sih. Jadi maksud saya tidak refresh, udah otomatis data yang ter-up to date gitu. Package your report in apps, your easy consumption and control. Jadi sangat membantu sekali ya. Maksud saya dari contohnya kita ada satu tim atau kita membahas tadi yang apa namanya coronavirus. Jadi langsung ter-up to date, kita mengetahui posisi data di Indonesia ini ada berapa sih yang positif terkena virus tersebut. Manage your analysis content with admin. Jadi mengatur untuk analisa konten tersebut dengan admin atau pemerintahan. Collaborate, empower your organisasi. Jadi collaborate ini yang dimaksud adalah memungkinkan user untuk menanyakan pertanyaan di dalam data tersebut ya. Contohnya satu user datanya mungkin ada notice apa connectivity. Nah, itu di situ dari user tersebut bisa langsung langsung connect terhadap si Power BI ini gitu. Nah, provide access to report and dashboard anywhere on any device. Jadi si ini bisa dipakai di mana saja dan kapan saja. Bisa dari mobile phone, laptop atau apapun gitu. Connect live to your model in Excel and Power BI desktop. Nah, mungkin lebih jelasnya nanti saya coba kasih file PowerPoint atau PDF secara introduction Power BI tersebut ya. Cuman manfaatnya cukup lumayan besar sih kalau kita secara
bisnis. Contohnya kita secara bisnis atau menentukan suatu bisnis. Otomatis kita harus mengumpulkan beberapa data ya, mengumpulkan dari beberapa sumber data untuk menghasilkan suatu informasi yang akan menentukan bisnis tersebut gitu. Nah, ini powerful sekali sih menurut saya. Karena kalau kita kembali lagi untuk kasus COVID-19, ini sangat unik ya. Kita bicara mendiagnosa. Setelah kita diagnosa, ketahuan positif, angka yang sembuh berapa, angka kematian berapa. Nah, menurut saya dengan big data ini harusnya bisa tersolve ya. Contohnya kasus sembuh. Nah, kalau misalkan kita terkoneksi dari beberapa data per wilayah, kasus yang sembuh itu kan harusnya ada activity record gitu, si pasien tersebut. Pasien tersebut dari hari pertama ngapain, activity recordnya ngapain, sampai dia benar-benar fix dikatakan sembuh, itu kan ada historinya. Nah, harusnya menurut saya sebenarnya bisa solve. Jadi tiap hari dia dikasih obat apa sehingga daya imunnya lebih kebal terhadap virus tersebut gitu. Itu sih mungkin membantu ya. Jadi untuk membantu membuatkan vaksin. Mungkin. Ya itu sih. Jadi teknologi bisa membantu dalam segi apapun sih menurut saya. Oke, itu yang kita bahas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan atau tambahan mengenai Power BI, mengenai Big Data, boleh kita sharing karena saya juga dalam tahap pembelajaran lah, masih belum terlalu mengenal banget tentang Power BI lebih lanjut. Ya, secara gambaran besar sih sangat menarik dipelajari lebih lanjut ya. Karena itu dalam kesini teknologi sangat maju sekali. Jadi bagaimana kita bukan membangun sebuah bisnis yang sudah ada, tapi kita membangun sebuah bisnis yang baru berdasarkan informasi yang kita kumpulkan. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.